Oke, baik. Jadi kita di pertemuan 5 ini, udah masuk pengenalan Laravel ya, teman-teman ya. Nah, terus sebentar. Nah, jadi apa itu Laravel? Yang pertama, Laravel itu framework, teman-teman. Jadi, Laravel itu bukan bahasa pemrograman ya, ingat, tapi framework PHP open source tentunya. Oke, selanjutnya, digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Jadi Laravel itu framework untuk mengembangkan aplikasi web dengan cepat dan efisien. Oke, karena emang itu salah satu tujuannya ada framework ya. Kita bisa menggunakan atau membuat aplikasi web itu dengan cepat dan efisien tentunya. Oke, selanjutnya mengikuti pola arsitektur model view controller. Oke, jadi Laravel ini dia menggunakan MVC ya teman-teman ya sebagai arsitekturnya. Oke, jadi dia memisahkan antara model, view, dan controllernya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi model itu biasanya yang berhubungan dengan data teman-teman. Contoh misalkan untuk berhubungan dengan database tuh ada di model. Terus view itu tentunya untuk tampilannya teman-teman. Oke, jadi untuk HTML-nya biasanya teks HTML, maaf, tag HTML-nya maksudnya itu disimpan di view biasanya. Terus selanjutnya controller. Nah, controller itu adalah tempat logic bisnisnya gitu atau logic dari aplikasi kita teman-teman disimpan itu di controller atau yang menghubungkan antara model sama view-nya itu controller. Oke, selanjutnya, nah ini manfaat dari kenapa kita harus menggunakan Laravel ya. Yang pertama, produktivitas tinggi. Oke, jadi fitur-fitur yang kaya dan sintaks yang elegan mempercepat pengembangan aplikasi. Oke, jadi di Laravel ini dia dilengkapi dengan fitur-fitur yang banyak teman-teman ya. Yang saking banyaknya kita nggak akan pelajari semuanya gitu karena kebanyakan. Dan sebenarnya saya pun belum belum bisa semua fiturnya teman-teman. Kenapa? Karena sebanyak itu fiturnya. Oke, dan sintaks yang elegan mempercepat pengembangan aplikasi. Oke, selanjutnya keamanan. Nah, ini sebenarnya salah satu tujuan kenapa kita pakai framework, teman-teman. Kenapa? Karena keamanannya. Kita kalau pakai framework itu biasanya udah dijamin dengan keamanannya. Yang mana ini suatu hal yang penting ya, teman-teman ya. Oke, jadi membantu mencegah kerentanan umum dan melindungi aplikasi Anda ya tentunya. Laravel ini sangat sangat aman banget pokoknya, tenang aja. Saya ini ingat, jadi saya sebenarnya dulu pas saya kan SMK ya. Di SMK itu dulu untuk lulusnya itu di kelas 12-nya itu perlu ada uji kom tuh. Saya pas uji kom itu masih ingat nggak pakai framework apapun ya meskipun dimintanya pakai CI ya, kode initer dulu masih ingat. Dan tapi saya dulu mikirnya selama saya bisa buat pakai native, kenapa harus pakai bantuan framework gitu mikirnya kayak lebih keren native aja gitu karena kita buat dari awal gitu dan ternyata itu salah teman-teman. Keamanannya ternyata nggak ada banget gitu. Iya, jadi pas saya coba dulu itu pakai SQL injection yang biasa aja gitu, yang basic banget dan itu bisa gitu. Waduh. Jadi itu kesalahan saya dulu ya. Karena saya nganggep yang kita buat dari awal itu lebih keren gitu. Ternyata nol banget, nggak ada banget keamanannya. Oke, selanjutnya komunitas besar. Oke, jadi salah satu pertimbangan kita menggunakan framework itu adalah komunitasnya ini teman-teman. Oke, jadi dukungan yang luas dari komunitas pengembang aktif. Ya, jadi dengan komunitas yang luas ini kita jadi untuk ketika ada pertanyaan atau apapun gitu kan, nah kita bisa berdiskusi deh tuh di komunitasnya dan lebih terpercaya juga berarti karena ada komunitasnya. Selanjutnya dokumentasi lengkap. Nah, ini gak kalah penting nih. Jadi Laravel ini dokumentasinya lengkap banget teman-teman. Teman-teman bisa akses di laravel.com kalau nggak salah. Iya, laravel.com/docs kalau nggak salah. Nah, itu dokumentasinya udah lengkap banget. Referensi yang jelas dan panduan lengkap memudahkan pemula dan pengembang berpengalaman. Iya, dan dokumentasinya itu jelas teman-teman. Ya walaupun pakai bahasa Inggris ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kan ada translate kalau misalkan emang belum bisa bahasa Inggrisnya. Oke, dan saya tuh udah jelas banget sih untuk sekelas dokumentasi gitu. Karena biasanya dokumentasi yang lain itu nggak sejelas itu gitu dan nggak selengkap itu. Dia udah termasuk lengkap banget untuk dokumentasi Laravel. Oh iya, kita kalau misalkan
mau ngoding atau apapun sebisa mungkin berpacunya ke dokumentasi itu ya teman-teman ya. Kenapa? Oh iya, dan meskipun kita udah bisa misalkan nih, nah sebisa mungkin kita tetap pakai dokumentasi. Kenapa? Karena Laravel itu update-nya cepet teman-teman. Jadi setiap bulannya itu biasanya ada mulu update gitu. Ya meskipun minor gitu. Kalau yang majornya itu setiap tahun. Biasanya bulan Februari itu. Kalau bulan Februari ada update besar-besaran biasanya Laravel. Update versi. Dan tentunya kita perlu lihat dokumentasinya gitu supaya nggak ketinggalan. Kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, oke, kita masuk ke instalasi Laravel. Oke, dan Laravel karena dia framework PHP, tentunya kita perlu install PHP dulu ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman udah install SAM sebelumnya, nah itu udah ada PHP-nya tuh. Dan disarankan versi 8.1 ya atau di atasnya gitu. Kenapa? Karena untuk menginstal Laravel yang terbaru, Laravel 10, itu dia minimal requirement-nya itu menggunakan PHP versi 8.1 teman-teman. Ya walaupun kalau PHP kita kurang dari 8.1 itu masih bisa, tapi nanti si Composer itu nanti alat yang akan kita pakai untuk menginstalkan Laravel. Nanti kalau misalkan versi PHP kita di bawah 8.1, dia atas komposernya itu akan menyesuaikan sama versi PHP kita. Jadi diinstalkan Laravel yang sesuai atau yang support sama versi PHP kita. Kayak gitu. Ya tapi saya sarankan tetap versi 8.1 ya. Kayak gitu. Dan tentunya kita harus install Composer juga ya. Oke, untuk teman-teman yang belum install Composer silahkan diinstal dulu. Untuk install Composer bisa di Get Composer. Get Composer. Coba download aja deh. Download ya di Google. Download Composer. Nah, ini ada paling atas Get Composer ya, benar. Nah, di sini ini sebenarnya kalau Composer tergantung dengan sistem operasi kita ya. Kalau kita pakai Windows misalnya di sini ada kayak download gitu deh. Saya lupa kalau di Windows gimana. Bentar deh. Ada download exe, benar. Tapi di saya nggak ada nih ya. Aduh, mohon maaf, tidak. Bentar deh. Saya coba cari kalau di Windows itu gimana tampilannya ya. Iya bisa Laragon, benar. Untuk yang pakai Laragon bisa ya, jelas. Download. Apa ini kah? Bukan di packages. Ya pokoknya isinya harusnya ada deh. Kalau salah linknya untuk langsung download. Getting started. Nah, ya ini Composer setup.exe yang langsung cari yang exe-nya. Kalau yang pakai Windows, untuk yang pakai Linux, wah ini lumayan ribet nih. Ya pokoknya lihat di dokumentasinya aja nih untuk yang pakai Linux. Oh ternyata sama aja kayak macOS deh, sama aja. Oke jadi bisa download dulu, ternyata sama aja. Download page. Oh ini nih. Kita bisa ketikkan ini di terminal. Oke, dan ini tentunya bisa pakai Laragon ya teman-teman ya. Untuk yang pakai Laragon ya berarti udah pakai Laragon aja bisa kok. Satu-satu gimana, Ridwan? Iya, bentar satu-satu.
Jadi, ini kita copy yang atas, terus copy yang selanjutnya dan sampai akhir, satu-satu. Iya. Ya walaupun pas kita copy semuanya kayak gini, biasanya bisa juga sih. Jadi nanti dia, si terminalnya maksudnya akan otomatis, menjalankan satu-satu dari yang paling atas, biasanya ya, seperti itu. Ini kalau pakai Linux atau pakai macOS. Untuk yang Windows, langsung download kok bisa, lebih enak download yang exe-nya. Ridwan bukannya udah bisa pakai komposer ya kalau pakai ini, kalau pakai Laragon? Bener nggak? Apa langsung bisa install Laravelnya ya? Saya lupa. Saya belum pernah pakai Laragon sebenarnya. Karena emang nggak support di sistem operasi saya. Oh iya iya oke. Jadi tadi tuh perintah untuk yang pakai ini ya Linux ya, Linux ataupun macOS. Jadi untuk yang pakai Windows ya nggak bisa, nggak bisa dijalankan perintahnya. Karena di Windows emang udah ada lebih lebih mudah sih, tinggal klik doang, klik terus download, install deh. Oke, gimana udah instalasinya? Oh ya untuk instalasinya tinggal next next aja kok. Next next next. Oke, gimana? Aman ya? Udah diinstal kan? Oke, saya anggap udah install ya. Oke. Ya, kali ini kita lanjut. Nah, selanjutnya kita buka terminal atau command prompt CMD atau shell dan jalankan perintah ini. Oh ya, tapi sebelumnya kita coba cek dulu deh ya, komposer kita udah bisa atau enggak, udah terinstall dengan benar atau enggak gitu. Caranya silahkan buka CMD teman-teman, ataupun shell, ataupun git base juga bisa. Bentar, Ctrl Shift T. Oke, jadi silahkan dibuka terminalnya ataupun CMD-nya. Git base juga bisa aja, sama aja. Nah, terus kita coba ketikkan komposer kayak gini. Kita enter. Nah, kalau udah bisa terinstall atau udah terinstall dengan benar sebelumnya, ini akan muncul yang kayak gini, teman-teman, kurang lebih. Komposer. Ada yang nggak muncul kah? Atau nggak bisa? Atau masih install? Oke, saya anggap aman deh ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita coba ketikkan. Oh, sebelum itu kita coba ini dulu deh. Kita coba cari dulu direktori mana yang ingin kita lagi install Laravel. Oh iya, oke. Berarti udah duluan ya. Oke, udah. Nah, ini sebelum kita install berarti kita coba ini dulu deh. Apa? Cari di folder mana kita ingin install Laravelnya. Oke. Misalkan saya pengen installnya di folder project. Oh ya, untuk Laravel ini nggak perlu di htdoc teman-teman. Dimanapun bisa. Kenapa? Karena Laravel ini nggak memerlukan Apache miliknya Sam gitu. Jadi maka dari itu kita nggak perlu simpan dia di htdoc. Simpan dia di htdoc. Di mana aja. Kenapa? Karena Laravel punya apa ya? Servernya sendiri gitu. Punya web servernya sendiri. Maksudnya.
Jadi kita bisa simpan di folder manapun. Misalkan saya mau simpan di folder project aja dia. Di folder project ini. Saya buka terminal, ini terminal. Berarti kalau teman-teman silakan buka atau klik kanan terus buka di terminal juga sama. Open in terminal ataupun git bash here juga bisa. Git bash here. Nah, terus kita coba ketikkan Composer. Jadi kita akan menggunakan Composer yang kita install sebelumnya. Terus kita ketik create strip project. Jadi kita minta si Composer untuk membuatkan kita project. Yang mana projectnya itu kita ambil dari Laravel. Ini nama vendornya ya. Nama vendornya Laravel. Atau nama perusahaannya deh. Nama perusahaannya Laravel. Dan perusahaan Laravel ini dia punya produk nih. Produknya kasih slash. Itu namanya Laravel juga sama. Laravel. Kita kasih spasi. Nama project yang ingin kita buat apa? Kita masukkan di sini. Misal kita mau buat apa ya? Misal perpustakaan. Perpustakaan kayak gini. Ini permisalan doang ya. Composer create project Laravel / Laravel spasi nama projectnya. Misal perpustakaan. Nah, kalau udah kita enter. Nah, tinggal kita tunggu deh. Dan ini tentunya memerlukan komposer ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita belum punya komposernya, nggak akan bisa. Nah, ini dalam proses instalasi. Nah, ini kalau udah kayak gini artinya selesai ya. Udah berhasil terinstall. Nah, jadi tadi perintahnya composer create project ini ya. Iya udah ready kok, aman. Oke, gimana untuk instalasinya udah selesai, teman-teman? Belum, oke, saya tunggu. Downloading Laravel nih. Ini Laravelnya otomatis ke download yang versi 10. Kalau PHP kita udah di atas 8.1. Kalau install Laravel tanpa buat folder baru bisa nggak Kak? Jadi file atau folder Laravelnya masuk ke folder lagi ditempatin di terminalnya bukan di foldernya. Wah, kalau itu kurang tahu deh. Tapi setahu saya kita akan otomatis dibuatkan folder deh. Wah, wah,
Jadi ya kurang tahu juga sih, tapi setahu saya harus buat folder deh. Harus buat folder, akan terbuat folder otomatis deh setahu saya ya. Atau yang lain mungkin tahu gimana? Jadi, Laravel langsung terinstall di folder saat ini gitu. Jadi nggak ngebuatin folder baru. Jadi kalau kita install kayak tadi kan dia otomatis akan kebuat berarti ke folder yang perpustakaan ini misal. Oke, yang tadi install udah selesai kah? Iya. Composer create project Laravel spasi nama projectnya. Oh enggak. Oh ini untuk ini ya, untuk install Laravel supaya dia nggak buat folder baru. Iya Pak ya? Oke, oke, makasih, makasih infonya Pak. Oke, jadi ternyata kayak gitu ya, Via. Dan ini saya baru tahu juga sebenarnya, ternyata bisa pakai titik. Jadi kita pas buat atau pas create project kayak gini, nggak sebutin nama foldernya, melainkan pakai titik kayak gini. Dan udah bisa. Oke, oke. Oke. Oke, yang tadi install udah bisa gimana? Oke, saya anggap aman ya, aman. Oke, sip. Selanjutnya, coba kita lihat slide-nya. Nah, Laravel terinstall. Jadi itu untuk nginstall Laravel ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya menjalankan Laravel. Nah, setelah project dibuat, kita masuk ke dalam directory projectnya dulu. Oke, jadi setelah ini dibuat tadi kita coba masuk ke dalam folder projectnya tadi ya. Berarti cd untuk change directory, terus spasi nama foldernya, nama projectnya tadi yang kita buat. Misalkan tadi saya perpustakaan nih, berarti kita ketik perpustakaan kayak gini. Terus kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan php artisan serve untuk menjalankan web servernya Laravel, teman-teman. Atau Laravelnya sendiri gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, artisan ini adalah fiturnya Laravel, teman-teman. Jadi dengan artisan kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Nah, ini yang bisa dilakukan sama artisannya Laravel. Nih, kita bisa ketik about, clear compiled, version, db, docs, env, dan lain-lain gitu kan. Ada tinker, ada serve juga nih, ada migrate, inspire. Nah, ini hal menarik ya. Ada inspire juga loh, keren nih. Jadi kita kalau misalkan lagi kurang semangat ngoding nih atau lagi galau, nah kita bisa buka atau buat project Laravel terus ketikan php artisan inspire. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah quotes gitu. The biggest battle is the war against ignorance katanya. Oke, atau kita bisa juga ketik lagi terus enter lagi. Nah, maka akan terbuat dengan quotes yang berbeda gitu. Very little is need to make a happy life katanya.
dan lain-lain. Hai. Oke, tadi untuk menjalankannya, bisa pakai PHP Artisan Serve ya, serve kayak gini. Dan tentunya ini nggak akan bisa dijalankan kalau kita belum masuk ke project-nya. Oke, jadi, ini hal yang perlu diingat nih, kita perlu masuk ke dalam project-nya dulu, baru bisa ketikkan, PHP Artisan. Oke, udah bisa ya? Nah, kalau udah bisa kita coba buka. Oke, sekarang oh ya untuk membukanya kita bisa bentar nih, oh nggak bisa ternyata. Oke, kita bisa copy aja, teng, Ctrl C, terus kita buka di browser, Ctrl V, Enter. Dan, yap, ini Laravel yang berhasil kita install. Inilah halaman defaultnya ya. Dan ini kita bisa ubah juga di codingannya tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini struktur oke. Jadi, kita coba buka di VS Code ya. Jadi ini saya coba Ctrl C dulu. Oh ya, ini untuk menghentikannya kita bisa ketik Ctrl C ya di keyboard kita. Nah, terus nah, maaf. Terus nanti dia akan berhenti deh. Oke, nah ini kita coba ketik kode spasi titik. Kalau kita udah install VS Code ya, kita bisa ketik kode spasi titik, maka dia akan terbuka di VS Code pada project perpustakaan ini. Nah, kayak gini. Atau kalau teman-teman pengen buka VS Code-nya langsung juga silakan sih, bisa aja. Buka VS Code-nya langsung, terus nanti berarti silakan diklik file dan open folder. Cari deh folder Laravel yang tadi teman-teman install itu di mana. Oke, karena saya udah masuk dalam foldernya perpustakaan, ya udah berarti. Oke. Oh ya, ini kita bisa lihat juga nih struktur folder dari si Laravelnya, teman-teman. Nah ini tadi ada folder app teman-teman. Nah folder app ini berisi kode aplikasi tentunya. Terus seperti kayak model, controller dan logika bisnis lainnya, kernel dan apa lagi ya? Kalau kita buat scheduler juga di app teman-teman nanti di setnya. Scheduler, tapi kita nggak akan belajar sampai sejauh itu ya. Terus ada config. Folder config ini mengandung konfigurasi tentunya dari aplikasinya, kayak database-nya dan layanan lainnya. Terus ada folder database. Oh ya, coba kita lihat deh. Di sini ada folder app nih. Folder app. Di sini ada HTTP nih. Kita bisa lihat ada controllernya, ada middleware kalau kita pengen ngeset middleware-nya. Terus ada model juga, ada provider di sini dan lain-lain. Nah, terus ada juga tadi folder config nih. Config. Nah, ini adalah konfigurasi dari aplikasi kita, teman-teman. Contoh dari app-nya nih. App name-nya apa? Laravel misalkan. Atau dan lain-lain. Terus app env-nya misalkan nih. Kita ada di production kah, ada di lokal kah atau lain atau apa gitu atau staging area. Staging maksudnya. Oke, app debug-nya dan lain-lain dan ini semua sebenarnya bisa kita atur di .env ya. Nggak harus buka di config-nya langsung di sini.
ada database-nya juga dan lain-lain pokoknya. Di sini konfigurasi dari aplikasi kita. Dan sebenarnya kita bisa atur langsung di .env-nya ini teman-teman nih. Dari app name-nya, app env-nya, ini lokal kah atau production gitu kan, app debug-nya dan lain-lainnya. Terus ada folder database juga. Nah, ini berisi file migration database dan file pengisi data awal atau seeder. Ada factories juga dan lain-lain. Terus ada folder public. Nah, folder public ini directory root web server, teman-teman. Berisi file-file public seperti gambar, CSS, dan lain-lain. JavaScript, ya, dan lain-lain pokoknya. Jadi nanti kita kalau misalkan mau menyisipkan CSS ataupun file gambar, JavaScript, dan lain-lain, itu kita bisa simpan di public ini, teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada resource. Resource ini tentunya dia mengandung tampilan atau views, teman-teman. Terus file aset kayak CSS, JavaScript, dan template email. Ini disimpan di resource. Selanjutnya ada roots. Roots ini berisi file yang mendefinisikan rute aplikasi kita, teman-teman. Oke, nanti kita akan pelajari. Dan selanjutnya ada test. Nah, folder test ini digunakan untuk menguji kode aplikasi kita, teman-teman. Untuk membuat unit test dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Oh ya, kita nggak akan belajar sampai sini ya. Oke, selanjutnya. Root and views Laravel. Oke, root. Jadi tadi root ini berfungsi untuk menghubungkan antara URL dengan action atau controller. Ya meskipun nggak selalu controller ya, yang tepat teman-teman. Nah ini fungsi root. Jadi root ini akan menghubungkan antara URL yang nanti akan diakses sama si pengguna atau si pengunjung dengan action yang ingin kita terapkan gitu. Jadi nanti ketika si pengunjung mengakses URL slash apa gitu, nah maka kita ingin set apa gitu. Kayak gitu. Nah, ini kita setnya itu atau aturnya di root, teman-teman. Nah, selanjutnya ada views. Nah, views ini menampilkan tampilan HTML untuk halaman web kita. Nah, untuk root ini didefinisikan di dalam file root/web.php ya. Oke, kita coba buka. Jadi tadi untuk roots ada di folder roots. Ini saya coba gedein dikit deh. Nah, jadi tadi untuk roots ada di folder roots. Nah, di sini kita pilih yang web.php. Atau teman-teman nanti kalau misalkan mau buat API misalkan, Laravel ini dia selain bisa buat apa namanya, buat full stack web, dia juga bisa untuk buat API loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen install Laravel untuk membuat API, teman-teman nanti berarti untuk root-nya bisa diatur di sini buatnya. Nah, karena kita mau buat web yang biasa gitu kan, kita buatnya berarti di sini aja di web.php. Dan ini contoh dari root Laravel teman-teman, kayak gini. Jadi root, nah ini metodenya get. Oh ya, selain get ada post, ada put, ada page, ada delete, dan lain-lain. Dan get ini biasanya untuk menampilkan teman-teman. Jadi kalau kita buat rootnya slash misalkan nih, dan slash ini fungsinya untuk menampilkan konten, nah ini kita pakai metodenya get. Kalau untuk mengirimkan data berarti pakai post. Kalau untuk menghapus berarti pakai delete. Ya meskipun bisa sama aja pakai get pun bisa misalnya. Walaupun kayak gitu. Oke. Kita akan coba buat root baru nih ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, contoh root dan view. Kita akan coba buat root baru halo nih. Return view halo gitu. Oke, kita akan coba buat root. Nah, untuk membuat root kita pakai root. Bentar, ini saya coba matiin dulu. Oke. Nah, kita bisa pakai root kayak gini. Terus, oh ya, root ini dia sebuah apa ya? Sebuah metode, teman-teman ya. Sebuah metode statik, sebuah kelas maksudnya, sebuah kelas. Nah, kita akan coba panggil metode statik dari root, yaitu get misalkan. Metode get.
Karena kita mau menampilkan sesuatu gitu, makanya kita pakai get. Nah, terus kita pakai kutip satu atau mengutip dua sama aja. Nah, di sini kita buat URL-nya, URL apa yang ingin kita buat. Misal kita pengen buat hello gitu, kayak gini. Slash hello kayak gini. Nah, terus kita kasih slash, kita kasih koma. Nah, terus actionnya nih. Action yang ingin kita buat ketika si pengunjung itu mengakses slash hello, teman-teman. Kayak misal, saya pengen apa ya? Oke, coba kita panggil function. Kita buat function anonymous kayak gini, kayak gini. Nah, misal saya pengen menampilkan teks biasa nih. Hello world kayak gini misal. Titik koma jangan lupa. Di akhir juga titik koma. Control save. Nah, maka kalau kita buka di sini tadi slash hello. Nah, dia akan error. Yap, nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum menjalankan PHP Artisan Serve-nya. Yang tadi di terminal kita hentikan soalnya. Jadi kita coba buka terminal di VS Code-nya. Nah, untuk membuka terminal di VS Code, kita bisa seret dari bawah ataupun bisa kita klik atau pencet Ctrl backtick. Backtick itu yang ada di samping satu gitu. Atau kita bisa juga klik terminal di atas di tab, terus new terminal. Sama aja. Terus kita jalankan PHP Artisan Serve. Nah, sekarang dia berjalan di localhost port 8000. Kita akan coba buka. Nah, terus kita kasih slash hello yang tadi kita buat. Kita enter dan boom. Nah, muncul. Hello world. Sip. Oke, berarti root yang tadi kita buat berhasil dibuat. Berjalan maksudnya. Oke, nah terus kita akan coba buat views juga, teman-teman. Jadi ini kalau kita panggil atau buat root yang langsung menampilkan teks ya. Nah, terus kita akan coba buat gimana kalau kita panggil atau buat supaya dia memanggil views gitu. Nah, misalnya kita buat views-nya di resource views hello.blend ya. Nah, jadi untuk membuat views kita bisa buat di resource views. Nah, di sini kita buat views-nya. Oke, kita buat klik kanan di views-nya, terus new file. Kita buat misalkan hello.blade.php. Oh ya, untuk membuat views itu di Laravel kita harus menggunakan ekstensi .blade ini ya, .blade.php untuk menggunakan fitur-fitur Blade-nya Laravel, teman-teman. Enter. Nah, kalau udah di sini kita bisa masukkan kode HTML biasa, misalkan kayak gini gitu. Oh ya, ini kita bisa lakukan dengan pakai tanda seru. Terus kita klik yang paling atas nih, ataupun tab juga bisa. Enter pun bisa. Kayak gini. Nah, maka dia akan terbuat struktur HTML. Nah, misalnya di sini title-nya kita ganti jadi Hello World. Terus di bodinya kita buat H1 misal. Welcome to Jarvis Academy. Kita save. Oke, ini kalau udah dibuat, kita coba panggil nih ya views yang kita buat di sini. Nah, berarti di web.php-nya di sini. Nah, ini di bagian return-nya kita coba panggil views. Jadi hello world ini kita hapus, terus kita panggil view untuk memanggil views. Nah, terus kita sebutkan nama view yang kita buat tadi apa?
Jadi kan kita buat hello.len nih. Nah, kita cukup panggil hello-nya aja. Dot PHP-nya nggak perlu. Tentunya pakai kutip ya, kutip 1 ataupun kutip 2 sama aja. Kita ketik hello kayak gini. Nggak perlu pakai dot PHP-nya ya, cukup hello-nya aja atau cukup namanya aja sebelum dot blade-nya. Nah, kalau udah kasih titik koma jangan lupa. Kita save. Nah, terus kita coba jalankan. Kita reload dan boom. Nah, ini berjalan. Oke. Jadi sekarang views-nya atau HTML yang tadi kita buat itu udah bisa diakses ya teman-teman ya atau berjalan. Nah, jadi seperti itu untuk memanggil views di root-nya, di root PHP, di root Laravel. Oke, jadi sejauh ini gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Ini sebenarnya materi kita untuk pertemuan pertama kelima ini sampai sini aja. Oke, aman. Mau akses project. Oke, kalau gitu kita masuk ke ringkasan. Oke, jadi yang pertama, Laravel adalah framework PHP. Nah, jadi ringkasannya, yang pertama Laravel adalah framework PHP ya, yang powerful untuk pengembangan aplikasi web. Ya, jadi framework Laravel ini dia tadi ya banyak fiturnya teman-teman, dan powerful tentunya untuk pengembangan aplikasi web. Oke. Nah, terus manfaatnya termasuk struktur kode yang terorganisir dan dukungan komunitas yang besar. Ya, jadi Laravel ini dia udah ada strukturnya yang terorganisir tentunya. Nah, oh iya, kita kalau nginstal atau pakai apa ya, framework yang lain, contoh kayak misalkan Express nih, mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang pernah pakai ya, Express ataupun apa ya, framework yang ada di Golang misalkan. Nah, itu kita harus buat struktur kodenya manual sendiri, teman-teman. Jadi kita misalkan Express nih ya, Express di JavaScript, kita mau nginstal Express itu ya udah gitu kan, install dan kita harus buat struktur kodenya sendiri gitu. Harus buat folder-foldernya sendiri. Kita kalau sama mau pakai MVC berarti kita harus buat folder modelnya, view-nya sama controllernya sendiri gitu kan. Pokoknya kita pas nginstal ya udah kosong gitu, nggak ada apa-apa. Nah, maka, kita pas pakai Laravel ini enak banget gitu, serasa dimanja banget, teman-teman. Jadi udah ada struktur kodenya lengkap gitu kan, yang terorganisir dan dukungan komunitas yang besar. Oke, selanjutnya instalasi Laravel bisa menggunakan perintah Composer create project, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah root itu menghubungkan antara URL dengan action, teman-teman. Nah, itu root. Jadi, dia bisa menghubungkan antara URL dengan action yang kita inginkan gitu. Contoh misalkan kita tadi, action-nya itu ingin menampilkan teks nih, nah bisa. Atau pengen, memanggil views, bisa. Atau nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba panggil controller, teman-teman. Bisa juga. Nah, terus selanjutnya, sedangkan views itu fungsinya untuk menampilkan tampilan HTML untuk halaman web kita, kayak gitu. Selanjutnya, oke udah. Ini sumber daya belajarnya, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung kunjungi situs resmi Laravel, dokumentasi Laravelnya, ataupun komunitas eh apa ya? Ya, komunitas Laravelnya gitu di larakes.com. Oke, kayak gitu. Kita lihat ya. Nah, ini dokumentasi Laravel nih. Ini lengkap banget, teman-teman. Dari security-nya misalkan, authentication dan lain-lainnya, database, ada query builder, migration, ada Eloquent ORM, ada testing, dan lain-lain. Pokoknya ada banyak banget dan itu lengkap banget, teman-teman. Dan ini ada di semua versi ini. Oke, kayak gitu. Oke. Untuk pertemuan kali ini segitu aja, teman-teman. Oke, jadi sejauh ini gimana, ada pertanyaan? Terkait pengenalan Laravelnya, terkait Laravelnya itu sendiri, aduh, terkait rootnya kah atau viewsnya tadi?
Oke, cukup ya. Oke, jadi pertama kali ini kita, sebentar banget ya, jam 7 sekarang. Wah, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti untuk pertama kali ini saya cukupkan teman-teman, kurangnya mohon maaf. Terima kasih udah hadir. Oh ya, ini untuk absen udah otomatis terabsen ya teman-teman ya? Udah bisa. Oh iya bener, untuk pertama kali ini karena kita baru kenalan sama Laravel, itu nggak ada tugas. Paling tugasnya cuma oke nggak apa-apa, bagus. Nah paling, seperti biasa cukup ini aja, apa namanya, push yang tadi aja praktikumnya. Praktek, yang tadi, dikit doang ya, ini doang. Kita buat root hello sama buat views hello.blend. Udah, ini bukan tugas sih, tapi nggak apa-apa deh, ini anggap aja tugas. Ini cukup push ini aja, terus nanti kumpulkan hasil praktikumnya. Oke, kayak gitu. Iya, emang nggak ada tugas. Ini jadi ya cukup kumpulkan hasil praktikumnya aja. Oke, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau nggak ada berarti untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.